Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Guru hebat, saya Salma Isani Feriski. Saya adalah seorang guru di SDN 093 Tunas Harapan Cijerah. Apakah Bapak dan Ibu pernah diajukan pertanyaan oleh guru, orang tua, atau murid tentang kenapa literasi merupakan sesuatu hal yang penting? Atau kenapa program literasi harus ada di setiap sekolah? Kira-kira apa ya jawabannya? Banyak sekali penelitian yang ditujukan untuk mencari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Kemampuan literasi untuk anak adalah sesuatu yang sangat penting, dimulai dari membaca, menulis, dan menyimak. Bahkan, cara anak tersebut berbicara dan menyampaikan informasi merupakan suatu kompetensi literasi juga. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara, bahwa literasi mencakup juga pemahaman yang lebih mendalam tentang ilmu pengetahuan, nilai-nilai budaya, dan kehidupan sosial. Salah satu cara untuk meningkatkan keterampilan siswa adalah dengan program Geliat atau Gerakan Literasi Anak Kreatif yang merupakan salah satu praktik baik implementasi kurikulum Merdeka. Program Geliat yang sudah dilaksanakan di SDN 093 Tunas Harapan Cijerah sudah dilakukan semenjak tahun 2023. Program Geliat ini dimaksudkan adalah tujuannya dari anak untuk anak. Berikut ini adalah langkah-langkah program Geliat. Pertama adalah asesmen diagnostik minat dan bakat. Kedua adalah pembuatan timeline. Yang ketiga adalah menulis cerita dan pemilihan cerita. Semua anak ikut menulis cerita dan mereka akan menentukan sendiri mana cerita yang akan dipublish. Coba lihat, udah ada gambar. Mana? Keempat adalah pemetaan siswa berdasarkan minat dan bakat. Nanti akan ada siswa yang sukanya menulis cerita, ada juga siswa yang menggambar ilustrasi, dan mungkin ada juga siswa yang suka mendesain sampul. Menggambarkan imajinasi yang ada di pikiran kita merupakan hal yang sulit. Maka dari itu, pembentukan program ini meliputi 3 aspek yang sangat diperhatikan supaya menjadi program yang berpusat pada murid, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan partisipatif. Yang kelima adalah proses pembuatan buku cerita. Seperti yang dijelaskan pada bagian awal tentang apa saja yang ditekankan di dalam implementasi kurikulum Merdeka, program Geliat tidak hanya menjadi salah satu program literasi yang sudah banyak bermunculan di setiap jenjang sekolah. Namun program ini menekankan pada pengasahan minat dan bakat siswa. Siswa diberikan kesempatan untuk memahami kegemarannya sendiri, sekaligus membiasakan dirinya untuk menghadapi tantangan yang mengharuskan keterampilan berpikir kritis dan kreatifnya berkembang. Geliat merupakan program yang sebagian besar pengerjaannya dilakukan oleh anak, dari mulai perencanaan, pemilihan cerita, berdasarkan suara terbanyak, penulisan, pembuatan ilustrasi gambar, dan pengeditan sampul buku. Keenam adalah pengecekan dan revisi isi buku cerita. Apa sih sebenarnya fungsi guru di dalam program Geliat ini? Jawabannya tidak lain, guru hanya berperan sebagai fasilitator pembelajaran dan pendamping dalam proses pembelajaran, seperti yang diharapkan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Ketujuh adalah pengiriman, pencetakan, dan sosialisasi.
Kedelapan adalah evaluasi dan refleksi. Hasil akhir yang didapatkan siswa di dalam kegiatan program Geliat ini adalah pengembangan kompetensi 4C, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Selain itu, kolaborasi yang terjadi di dalam proses pembuatan buku cerita ini membuat peserta didik lebih memahami dan menghargai temannya. Mereka juga tidak ragu untuk mengemukakan pendapat, rasa percaya diri mereka tumbuh saat memberikan sosialisasi buku cerita yang dibuatnya ke teman-teman lain. Maka dari itu, pengembangan program Geliat ini diharapkan menjadi salah satu program literasi yang bisa diterapkan dan pelaksanaannya dapat bermanfaat untuk peserta didik. Sekian penjelasan dari saya mengenai program Geliat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.